Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jaida waj'alna minas shalihin. Teman-teman sekalian, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia yang pastinya saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat bergabung melalui tautan streaming di YouTube Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII, yaitu kaitannya dengan pembekalan peserta kuliah kerja nyata tingkat fakultas, khususnya FMIPA. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan banyak mengupas, kita akan banyak membincangkan terkait dengan hal-hal yang perlu teman-teman sekalian, mahasiswa angkatan 71 khususnya, semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, mengenai KKN yang akan diselenggarakan mulai 12 Agustus nanti, insya Allah sampai kalau tidak salah 12 September ya 2025, satu bulan penuh, satu bulan full ya. Dan untuk kali ini kita banyak yaitu tadi membincangkan terkait dengan KKN, bagaimana kalau disinergikan, diintegrasikan dengan disiplin ilmu teman-teman sekalian, khususnya di FMIPA yang terdiri atas statistika, kimia, farmasi, dan pastinya pendidikan kimia. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui kolom komentar ataupun juga chat yang bisa apa yang insya Allah akan saya jawab, akan saya balas. Ya, apapun pertanyaannya pasti saya balas, pasti saya jawab. Meskipun jawaban saya cuma dua kata, tidak tahu ya, daripada saya menyesatkan banyak orang ya. Oke, selanjutnya saya akan berbagi layar. Oke, teman-teman sekalian, ya, di pembekalan kefakultasan kuliah kerja nyata UII Angkatan 71 dan pada sesi ini kita khusus di FMIPA ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, teman-teman sekalian, kalau menurut Pak Edi Fitrianto, Kepala Pusat KKN UII, beliau menyatakan bahwa konsep KKN kita itu adalah mahasiswa sebagai pendamping sekaligus fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Ingat ya, pendamping sekaligus fasilitator. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di mahasiswa bimbingan saya ketika pendampingan atau pembekalan berdasarkan wilayahnya, berdasarkan membimbingnya, bahwa kita mahasiswa, terutama Anda sebagai mahasiswa, Anda KKN ini Anda bukan sebagai penyedia ikan, tapi Anda adalah menyediakan kailnya, pancingnya. Biar apa? Biar nanti masyarakat itu bisa berdaya. Kalaupun KKN selesai, kalaupun teman-teman sekalian balik ke Jogja, balik ke kampus, balik ke UII, nanti tetap berjalan tuh programnya. Tapi kalau teman-teman kasih ikan, teman-teman penarikan, KKN selesai, ya udah beres. Tapi kan konsepnya nggak seperti itu. Teman-teman adalah apa ya, mendampingi sekaligus memfasilitasi supaya masyarakat itu tetap berdaya. Gitu. Lalu apa konsep pemberdayaan itu, teman-teman sekalian? Konsep pemberdayaan itu yang pertama adalah kesadaran yang ditumbuh kembangkan. Jadi masyarakat itu punya kesadaran terkait dengan potensi.
ataupun juga masalah yang ada di wilayah mereka, di padukuhan mereka, di kalurahan mereka, atau di desa mereka. Ya. Kalau di DIY itu tidak ada istilah desa, adanya adalah kelurahan atau kalurahan. Ya. Sedangkan di luar DIY itu masih menggunakan istilah desa. Yang selanjutnya teman-teman sekalian adalah kolaboratif dan partisipatif. Kolaboratif ya, kolaborasi antar mahasiswa itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa dengan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat dengan masyarakat. Jadi saling kerjasama, saling kolaboratif. Ini yang tidak bisa diajarkan oleh AI ya. Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut akal imitasi. Lalu selanjutnya adalah partisipatif. Diharapkan KKN teman-teman nanti masyarakat berpartisipasi dengan baik. Jangan sampai yang kerja semuanya mahasiswa. Nggak ada partisipasi sama sekali dari masyarakat. Ini nggak boleh kayak gitu. Masyarakat harus dilibatkan. Syukur-syukur kalau hampir semuanya masyarakat dilibatkan itu lebih baik lagi ya, lebih jos lagi itu. Lalu kemudian adalah kemandirian. Masyarakat kita dorong supaya mereka apa? Mereka mandiri. Bukan mandiri mandi sendiri, bukan. Tapi mandiri maksudnya adalah mandiri supaya apa itu? Ya pastinya tidak ada ketergantungan ya, tidak ada candu ya, candu dalam hal lain ya, yaitu tidak ada ketergantungan pada mahasiswa peserta KKN. Yang keempat, teman-teman sekalian adalah keberlanjutan. Maksudnya apa? Berarti programnya itu bisa terus berlanjut. Entah ketika mahasiswa itu sudah penarikan atau ketika apa namanya? Apa itu ya? Bisa dikerjakan oleh KKN angkatan selanjutnya. Karena salah satu parameter KKN kita itu berhasil, teman-teman sekalian, kalau lokasi wilayah yang kita gunakan sebagai KKN sekarang, angkatan selanjutnya masih digunakan untuk KKN. Nah, itu berhasil berarti. Tapi kalau nggak digunakan lagi ya, mungkin ada beberapa faktor dan salah satunya mungkin karena kurang berhasil di KKN angkatan 71 ini. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Naudzubillah. Makanya saya harapkan KKN ini tetap berlanjut. Entah dilanjutkan oleh KKN angkatan 72 atau 73 selanjutnya, ataupun juga dilanjutkan oleh mahasiswa kampus lain. Nah, itu kan nggak masalah kan, kita manusia kan harus kerjasama dengan pihak lain kan, kita nggak bisa hidup sendirian gitu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, nanti teman-teman akan dibimbing oleh DPL, dosen membimbing lapangan. Nah, ini saya rasa sudah paham lah ya. Tapi kan ada yang membedakan kita mungkin dengan kampus lain. Kampus lain yang namanya DPL itu ya cuma satu. Tapi di UII, DPL itu dua. Ya. Yang pertama adalah jelas DPL 1 yang merupakan dosen internal. Ya. Yang beliau-beliau ini adalah pengampu mata kuliah KKN yang bertanggung jawab terhadap proses akademik. Ya. Jadi kalau misalkan ada namanya PD Dikti ya, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, teman-teman kalau ngambil mata kuliah KKN yaitu pengampunya itu adalah ya beliau DPL satunya itu pengampunya. Nama beliau akan muncul di situ. Namun ya, dalam proses di lapangan kebanyakan ya atau rata-rata itu akan disupervisi oleh DPL 2. Karena beliaulah yang akan membimbing teman-teman terkait hal-hal teknis di lapangan. Nanti ya DPL 1 terlibat, tapi nggak akan banyak. Karena DPL 1 juga ada kewajiban di kampus ya, karena kampus kan nggak libur. Yang libur kan mahasiswanya. Nah, eh, dari DPL 2 akan bertanggung jawab terkait dengan teknis di lapangan. Gitu. Tapi DPL 1 tetap datang. Dan hadirnya DPL 2 itu lebih banyak daripada DPL 1. Demikian. Nah, lalu selanjutnya, lalu selanjutnya teman-teman sekalian, ketika serba-serbi KKN sudah saya sampaikan, maka selanjutnya adalah tentang ini,
observasi. Ya, jadi kalau teman-teman sudah survei, ini kan beberapa unit sudah survei ya, beberapa daerah sudah survei. Ini kebetulan yang saya bimbing itu sudah sepertinya masih proses akan survei. Nah, kalau survei itu biasanya ya, tapi tidak wajib kok. Biasanya adalah diiringi dengan yang namanya observasi. Biasanya. Tapi kalaupun hanya sekedar survei saja, karena kadang ada kebijakan bahwa survei itu hanya melibatkan perwakilan tiap unit, maksimal dua atau tiga, tidak semua, karena kan pertimbangan apa lokasi yang jauh, terus kemudian juga mahasiswa di pekan-pekan ini juga masih ada yang kuliah. Kan ini kan pekan-pekan pekan terakhir kuliah ya, pertemuan 14 ini. Dan pekan depan juga UAS. Nah, itu kan eh, menandakan atau mengisyaratkan bahwa ya mahasiswa pun juga tidak bisa semuanya ikut serta. Ataupun juga biar tuan rumah atau Pak Duko atau Pak Lurah yang menerima atau penanggung jawab di lokasi sana itu nggak keruntelan ya. Keruntelan itu apa? Terlalu banyak mahasiswa yang datang ke kediaman beliau atau ke kantor beliau kan kita juga nggak tahu apakah ketersediaan kursi, ketersediaan space dan sebagainya bisa memenuhi mahasiswa yang rata-rata ada 54 mahasiswa. Nah, itu. Tapi pada dasarnya teman-teman sekalian observasi itu dilaksanakan di hari-hari atau pekan awal KKN ya. Jadi ya, ya setelah tanggal 12 Agustus nanti lah ya. Kalau 12 Agustus kan masih penerjunan kan. Ya, kalau mau observasi silakan atau biasanya mahasiswa sebelumnya juga observasi silakan. Itu hak mahasiswa. Tapi metriknya sendiri, metrik yang dibuat oleh DPPM sendiri itu sudah di atas tanggal 12 ya. Nanti bisa dicek lagi. Observasi itu apa sih? Observasi itu adalah perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Jadi merencanakan teman-teman sekalian. Namanya aja observasi ya, melihat, diobserve, apa sekaligus direncanakan. Nanti mau ngapain sebulan ke depan, gitu. Pelaksananya mau kapan, termasuk ngira-ngira pesertanya siapa, lokasinya di mana, identifikasi masalah kan gitu. Terus juga pastinya ada ini, ada apa? eh, Pelaporannya seperti apa, dana yang digunakan berapa itu kan penting kan. Ya, logika tanpa logistik itu kan nggak jalan. Makanya logistik itu penting. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari aktivitas wajib yang harus diikuti semua mahasiswa KKN tanpa kecuali. Jadi semua itu harus observasi. Gimana ceritanya bisa bikin program kalau nggak observasi? Gimana bisa tahu ada permasalahan di mana itu? Di lokasi kalau nggak observasi kan seperti itu. Ya. Setelah observasi selesai, sudah beres nih ya, aman nih observasinya nih. Lalu mahasiswa disarankan atau diharuskan membuat istilahnya LHO, laporan hasil observasi, beserta matriks programnya. Jadi mau dilaksanakan kapan? Tanggalnya biasanya disilang atau di arsir itu ya, di lembarannya itu jangan lupa diisi ya, itu penting. Lalu kemudian ketika DPL datang ke lokasi, baik DPL 1 atau 2, pembimbing 1 atau pembimbing 2 datang, ya, minta persetujuan beliau. Baru kemudian beliau ngasih pengesahan, ya, tanda tangan. Pengesahan itu berarti tanda tangan. Di bagian bawah, kiri atau kanan saya nggak lupa. Beserta kepala wilayah setempat. Kepala wilayah setempat itu siapa? Ya bisa Pak RT, ketua perempuan ya Bu RT, ya. Ketua RT, ketua RW, atau mungkin kadus, ya. Maksimal kadus. Kalau Pak Lurah saya rasa terlalu jauh, apalagi Pak Panewu ya, jangan. Beliau terlalu sibuk ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, LHO itu diikuti dengan RKTL, Rencana Kerja Tindak Lanjut. Jadi tindak lanjutnya setelah adanya LHO itu ngapain sih gitu kan. Lalu kemudian RKTL-nya ini juga divalidasi oleh siapa? DPL. Nah, makanya jangan sia-siakan DPL kalau hadir di lokasi. Ya, syukur-syukur kalau dibuatkan teh hangat ya, atau kopi ya, syukur-syukur ya. Lalu kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, validasi ini penting ya.
validasi terkait dengan apa namanya RKTL ya. Karena teman-teman tidak bisa eksekusi, tidak bisa menjalankan program kalau tidak disahkan, tidak ditandatangani oleh DPL, kan gitu. Semua harus sepengetahuan DPL. Nah, selanjutnya mengenai identifikasi masalah. Ya, ya, kita itu kan KKN sebenarnya nyari masalah ya. Jadi bukan nyari masalah dalam arti negatif ya, tapi nyari masalah dalam arti yang positif. Jadi masyarakat tuh ada masalah apa sih, ada problem apa sih, entah masalah terkait dengan kesehatan, masalah terkait dengan apa namanya persampahan atau masalah dalam apa pendidikan, masalah dalam eh, data ya yang itu dibutuhkan. Nah, itu pastinya kan ya anak MIPA kan relate tuh dengan yang seperti itu ya. Nah, identifikasi masalah teman-teman sekalian sangat-sangat diutamakan, sangat-sangat dianjurkan sesuai dengan disiplin ilmu Anda. Ya. Jadi nyari program, nyari masalah, nyari program itu ya sesuaikan dengan prodi kalian. Yang statistik ya kaitkan, begitu juga yang kimia, farmasi ataupun juga penkim ya. Nah itu penting banget ya. Biar apa ya? Biar ilmu yang teman-teman dapatkan 3 tahun belakangan itu benar-benar bermanfaat ya. Ya kalau Rasulullah SAW itu kan bersabda, khairun nas anfa'ahum linnasa, pintar kan? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang bisa jawab pintar. Nah, ini disesuaikan dengan ilmu mahasiswa. Meskipun nanti dalam praktiknya teman-teman sekalian, apa identifikasi masalah ini juga tidak lepas kalau mahasiswa bekerja sama, berkolaborasi dengan mahasiswa lain yang dari prodi lain. Ya. Tapi kayaknya jarang. Kalaupun ada itu tidak banyak. Misalkan anak MIPA, ada anak farmasi, tapi di dalam kelompoknya ada juga anak pendidikan kimia. Itu bisa saja, tapi jarang. Yang paling sering adalah lintas fakultas. Nah ini nggak masalah, nanti kan ada yang namanya program unit. Ya. Kan ada program individu, ada program unit. Nah program unit ini yang kita akan apa kita akan sesuai bukan sesuai ya kita akan kerjasama dengan mahasiswa dari fakultas lain atau prodi lain ya entah tentang sampah atau integrasi lansia ataupun juga yang sesuai dengan permasalahan di masyarakat gitu ya lalu kalau program individu jelas sesuai dengan ilmu mahasiswa. Ya. Makanya biar kita itu apa ya tidak dipandang sebagai kampus yang tebal temboknya dan tinggi sekali atapnya sehingga kemudian layaknya mercusuar. Kelihatannya keren kalau dari kejauhan, tapi di sekitarnya nggak ada gunanya. Itu jangan kayak gitu. Mercusuar kan dari kejauhan kan terang benderang, bisa nerangi nggak bisa menavigasi kapal yang entah mau merapat, berlabuh ataupun sedang berlayar. Ya, barusan lepas itu. Tapi kan sekitarnya di tanah-tanah sekitarnya ini kan gelap kan, mercusuar kan kayak gitu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita menyandang status sebagai mahasiswa UI ya, nama baik kita, marwah kita. Jangan sampai masyarakat itu khususnya di sekitaran kita ya, DIY Jateng ini nggak merasakan manfaat dari keberadaan mahasiswa UI. Gitu. Itulah kenapa lokasi KKN di UI itu memang menitik beratkan di DIY dan sekitarnya. Kan itu kan, DIY dan sekitarnya kan. DIY ya 4 kabupaten itu, Sleman, Bantul, ya, pakai M ya. Terus kemudian Kulon Progo dan juga The Southern Mountain ya, Gunung Kidul. Dan pastinya kota Jogja. Kalau sekitarnya, sekitar DIY itu ada Kebumen, terus ada Purworejo, Magelang,
Nanti ada juga yang mau ke wilayah coklat ya, cowok Klaten. Dan juga ada di The Forgotten Crocodile, ya, Boyolali. Kayaknya itu aja. Sukoharjo satu lagi ya. Itu ya, makanya kan sekitar DIY semua kan itu. Nah, kita kan apa ingin mengimplementasikan sabda Nabi bahwa mangkana yu'min billahi wal yaumil akhir fala yukhib jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir maka jangan menyakiti tetangga. Tidak menyakiti tetangga itu realnya adalah kita melakukan hal yang bermanfaat bagi tetangga-tetangga kita, DIY dan sekitarnya. Kita kan nggak jauh-jauh tuh, ya jauh-jauh luar DIY Jateng, luar pulau itu kan ya dana banyak. Terus kemudian ya mungkin ada plusnya juga sih, tidak kita pungkiri. Tapi kan kadang orang menganggap ngapain jauh-jauh kalau yang deket aja nggak diperhatiin, nah gitulah. Kira-kira seperti itu. Itulah sisi positif kenapa UI KKN-nya di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan ya. Nah ini sekedar apa namanya ya gambaran teman-teman sekalian bagaimana observasi cutting kalian angkatan 61. Kalau angkatan 61 itu berarti yang KKN mahasiswa tahun 2017 ya. Wah, tidak kelihatan kalau saya udah tua ternyata ya. eh jadi ketika itu ini kebetulan saya membimbing di angkatan 61 itu ini pas COVID ya. Tapi kebetulan ketika itu saya dapat hibah dari eh, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nama lama. Ya. Terus kemudian apa KKN harus dilaksanakan ya hybrid ya, separuh online, separuh offline. Tapi tidak 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 nginap ya. Mahasiswa cuma datang beberapa hari untuk apa membuat konten di lokasi, mengedukasi masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saja dengan protokol ketat ketika itu. Alhamdulillah lancar, tidak ada yang terkonfirmasi COVID saat itu. Ya. Ini observasi itu seperti ini ya kira-kira ya. Pasti teman-teman kan bisa mengamati ya di sini pada pakai almet kan ya. Nah, itu kan penting ya. Karena ini identitas ya. Biar masyarakat tahu, wah ada anak KKN. Ya. Biar masyarakat sesama mahasiswa juga tahu kan kalian belum tentu kenal semua kan. Eh jangankan yang satu kelurahan, satu desa, satu unit aja belum tentu kenal. Nah, makanya kan dengan mengenakan almet ini, oh itu ternyata teman KKN gitu kan. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi KKN kita itu ada beberapa model. Ya, model KKN pertama adalah KKN reguler. KKN reguler, reguler itu di mana? Yang tadi saya sebutkan ya. Oh, Boyolali udah nggak ada ya untuk lupa saya. Tadi yang angkatan sebelumnya. KKN regulernya dilaksanakan di Jawa Tengah, meliputi Sukoharjo, Magelang, Purworejo, Kebumen. Ya. Oh, Klaten juga tidak. Nah, bagi teman-teman yang dapat tempat di Sukoharjo, Magelang, Purworejo, dan Kebumen, berarti model KKN-nya reguler. Ngapain di sana? Substansinya apa? Substansinya adalah pendampingan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi wilayah atau desanya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi mengenai kenapa harus survei, kenapa harus observasi, karena di situ teman-teman akan tahu potensinya apa. Potensinya misalkan nih dalam wisata, oh potensinya ada suatu wilayah, satu kawasan yang dimungkinkan atau probabilitas untuk menjadi desa wisata bisa. Nah, itu kan masuk tuh. Atau juga potensinya adalah potensi apa namanya pembentukan BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Ya. Ingat kalau di Sukoharjo, Magelang, Purworejo, Kebumen istilahnya masih desa. Tuh. Ataupun juga eh, apa namanya di bidang pendidikan misalkan potensinya ternyata sekolah-sekolahnya, lembaga pendidikannya itu sudah ada tapi butuh dikembangkan dan ini butuh bantuan teman-teman mahasiswa ataupun juga
potensinya adalah dalam keagamaan. Dulu sempat ada TPA, tapi kemudian TPA-nya redup. Ya. Nah, teman-teman menghidupkan kembali. Tapi saran saya ya, karena ini kan pemberdayaan ya. Kalau bisa teman-teman tuh tidak sekedar ngajar TPA. Bukan berarti saya menafikan ngajar TPA, nggak boleh ngajar TPA. Karena khawatirnya kalau sekedar ngajar TPA, nanti kalau apa itu eh KKN-nya udah beres, KKN-nya ada penarikan, nanti ini apa eh nggak jalan tuh TPA-nya. Tapi yang saya sarankan kalau terkait dengan TPA, TPA ini Taman Pendidikan Al-Quran ya, bukan TPA tempat pemrosesan akhir, bukan. Itu yang sampah itu. Nah, itu kalau teman-teman misalkan sense-nya ke TPA, maka bisa membuat pelatihan guru TPA. Ya. Nanti anak-anak warlocknya itu ya, itu diajari, terutama yang SMA atau usia kuliah, ya, diajari cara ngajar TPA atau pemutakhiran kurikulum TPA, itu kan bisa. Ya. Biar mereka tuh nanti bisa melanjutkan gitu loh. Kalau teman-teman udah beres KKN-nya, udah balik ke Jogja, beres tuh KKN, TPA-nya gitu. Kalau teman-teman sekedar ngajar, itu ya memang keren apa ya, menarik itu adik-adik TPA pasti lebih lebih interest ya pada kakak-kakak TPA, kakak-kakak mahasiswa gitu loh. Tapi kan habis itu kakak TPA-nya kan bubar, ya, ambiar ya. Itu kan tidak diharapkan seperti itu. Nah ini contoh ya. Pastinya semuanya menyesuaikan potensi wilayah kalian. Nah, bagaimana dengan yang ada di DIY di Kota Jogja, kemudian Sleman, Bantul, Wesprok, Kulon Progo, ataupun juga Gunung Kidul. Ada model tematik nih. Kalau tematik kan berarti apa? Ada temanya. Temanya apa? Kolaboratif pengelolaan sampah DIY. Ini kan sampah ini kan jadi masalah di kita ya. Semenjak penutupan TPST Piyungan. Nah, ini kan sampah menggunung tuh. Tempat saya aja dah menggunungnya luar biasa beberapa bulan dulu. Ya, berapa tahun sih itu? Berapa tahun yang lalu ya? 2 tahunan paling ya, atau setahun yang lalu, saya lupa. Nah, ini kan menjadi permasalahan, terutama di kota Jogja dan sekitarnya, yang berada di ring sekitar kota. Nah, supaya sampah ini benar-benar bukan musibah, namun justru mendatangkan berkah, maka pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, ingat kalau DIY itu bukan Pemprov, ya. Tidak ada provinsi. DIY itu bukan provinsi, tapi daerah istimewa setingkat provinsi, tapi bukan provinsi. Makanya tidak disebut dengan pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah. Nah, gitu. Termasuk strukturnya yang mungkin sudah pernah saya singgung ya di pembekalan bagi mahasiswa yang saya bimbing, yaitu tidak ada desa, adanya kelurahan untuk kota dan kelurahan untuk kabupaten, dan tidak ada kecamatan, adanya adalah kementerian untuk apa itu kota dipimpin oleh Mantri Pamong Praja MPP, dan untuk kabupaten adanya adalah Kapanewon dipimpin oleh Pak Panewu Panewu ya, dibantu oleh sekretaris camat yang kalau di tempat lain namanya Carik, tapi kalau di ini di 4 kabupaten itu namanya adalah Panewu Anom ya gitu. Ya ini sekedar informasi ya, biar nggak salah salah penyampaian. Kadang kan nanti mahasiswa jadi MC itu ya kepada Bapak Camat. Ini nggak ada kan. Bapak Kepala Desa yang saya hormati kan nggak ada kan. Adanya Pak Lurah, gitu. Adanya Pak Panewu dan seterusnya. Termasuk DIY itu namanya adalah pemerintah daerah ya, bukan pemerintah provinsi. Nah, pemerintah daerah DIY, Pemda DIY ini kerjasama dengan perguruan tinggi di DIY sendiri, sepertinya 47 ya. 47 kampus ini kolaborasi. Untuk apa ya? Pengelolaan sampah ini. Termasuk dalam kegiatan KKN.
Substansi kegiatannya adalah pendampingan dan penguatan program pengelolaan sampah mandiri berbasis potensi wilayah, baik di kota maupun di pedesaan. Jadi intinya itu gitu, mendampingi ya. Jadi masyarakat itu didampingi supaya bisa mengelola sampah dengan baik. Ataupun juga kalau sudah ada dan itu adalah program berkelanjutan yang merupakan tinggalan atau KKN sebelumnya atau mungkin apa masyarakat setempat sudah bisa membuat pengelolaan sampah ini, maka tugas mahasiswa adalah menguatkan program pengelolaan sampah mandiri berbasis potensinya. Jadi potensi wilayahnya, wilayah kota itu potensinya apa? Ya, misalkan wilayah kota ini kan potensinya apa namanya secara kultur kan, secara ekonomi kan lebih maju. Begitu juga dengan Sleman, terutama Sleman Selatan. Ya, ini kan maju juga ya. Ataupun juga Kulon Progo ini potensinya karena sekarang ada bandara baru itu kan apa namanya nanti diarahnya kayak gimana. Ya, ini teman-teman perlu pikirkan. Begitu juga yang di Bantul ya. Yang kontur tanahnya emang ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ataupun juga Gunung Kidul ya, yang memang full, nama aja Gunung Kidul ya, berarti full full perbukitan, full gunung gitu. Nah, ini kan potensi. Bagaimana pengelolaan sampah itu memang sesuai dengan potensi wilayahnya, baik di kota maupun di pedesaan. Nah, teman-teman sekalian, ini yang tadi saya ceritakan, KKN Angkatan 61 ya, di tahun 2020 pas COVID itu, ini pas Agustus 2020 seingat saya itu. Diikuti tadi angkatan 17 rata-rata, 2017 rata-rata, dan kebetulan terdokumentasi dengan baik di saluran YouTube. Ya, teman-teman bisa cek itu seperti apa sih program pengelolaan sampah itu. Ya. Apa mereka cutting kalian yang atau bahkan sudah alumni sekarang ya. Mereka aja bisa menyelenggarakan, bisa mengelola, bisa mendampingi, bisa memberdayakan masyarakat kaitannya dengan sampah secara baik, padahal kondisinya pandemi. Mereka harus benar-benar jaga protokol, ya, jaga kesehatan, dan tidak bisa sepenuhnya 30 hari ada di lokasi. Tapi mereka berhasil kok. Apalagi nih teman-teman sekalian, kita udah nggak ada lagi negara api menyerang, aman nih ya. Ya meskipun COVID masih ada, ya, tapi kan nggak sebahaya dulu. Eh, dan tidak semenakutkan dulu pastinya ya. Dan satu lagi ini, eh, Anda kan nanti sebulan penuh di sana. Ya, pastinya akan jauh lebih baik daripada yang pernah dilakukan oleh angkatan 61 ini gitu. Harapannya seperti itu. Ya, harapannya. Ya. Dan satu lagi teman-teman sekalian, em, terkait dengan program pengelolaan sampah ini memang banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Sekali lagi ini bisa teman-teman cermati, teman-teman lihat ya apa saja yang sekiranya bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam KKN ya, dalam KKN di waktu itu. Ini Ringin Putih namanya. Ringin Putih itu nama desa di Klaten. Kecamatannya kalau nggak salah Karangdowo, Pak ya. Karangdowo ya. Desanya Ringin Putih, kecamatannya Karangdowo, Kabupaten Klaten. Ya, ini banyak coklat di sana, cowok Klaten. Gitu. Nah, ya ini teman-teman bisa cek ya di saluran YouTube ini gimana seperti contoh-contoh pengelolaan sampah itu ya. Dan itu bisa teman-teman kembangkan. Nah, saya yakin teman-teman kan ke Sabda Nabi itu kan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin kan. Kalau pengen disebut orang beruntung. Nah, makanya ya harus lebih baik daripada yang angkatan ini, yang saya tunjukkan ini. Kalau sampai sama, ya berarti itu orang yang merugi. Jangan sampai lebih buruk, itu berarti orang celaka. Ya, gitu kira-kira ya. Ya, ini bisa disimak itu di YouTube-nya itu ya. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, comment. Nah, gitu. Termasuk channelnya DPPM nih ya, di subscribe. Ada pertanyaan komen, ini saya balas. Meskipun saya tidak tahu jawabannya maksudnya.
dan pastinya di like ya. Jangan sampai jangan hanya ditonton saja nih tayangannya, di like juga. Nah, selanjutnya kalau teman-teman berada lokasinya di kota Yogyakarta, ya. Karena kadang-kali orang tuh nggak paham bahwa kota Jogja itu ya hanya 14 Kemantren itu aja kan, nggak besar, masih besaran Sleman. Apalagi dengan Gunung Kidul ya itu lebih besar lagi. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian yang KKN-nya di kota Jogja? Nah, ini menarik nih ya, karena ada program yang sudah ditawarkan, yaitu penyusunan draft Racana Tepat Jogja. Apa sih itu ya? RTJ, ya, Racana Tepat Jogja. Lebih lengkapnya nanti bisa dikomunikasikan dengan DPL-nya, tapi saya kasih spill-nya nih ya, bahwa kegiatan ini berfokus pada pengembangan kampung dengan berbasis tema unggulan dan potensi lokal. Nah, tema-tema masing-masing kampung ini kan beda-beda, nah, ya, nggak sama kan? Begitu juga potensinya, ya. Potensinya potensi lokal tentu saja. Nah, ini kan kota Jogja ini kan memang ya kalau lagu suasana suasana Jogja itu. Nah, itu kan memang mengena itu ya, terkait dengan apa ya terkait dengan apa yang bisa kita gali, bisa kita develop, bisa kita kembangkan di kota Jogja ini. Dan itu merupakan potensi lokal. Ya, ya. Lokasinya di mana? Lokasinya di Purbayan. Purbayan itu kota gede. Kota gede yang pastinya teman-teman tahu lah ya. Kota gede itu kan kota heritage ya, kota ya bagian dari kota pusaka budaya. Dan itu kan potensi lokalnya keren, kota gede ya, Purbayan ini. Banyak sekali bangunan bersejarah di sana karena pernah ada apa kerajaan Mataram Islam di sana ya. Begitu juga dengan perkembangannya ketika awal abad 20 ya. Termasuk ya jelang kemerdekaan itu kan banyak sekali bangunan-bangunan yang itu menjadi saksi sejarah. Nah, itu menarik. Gedung Kiwa juga kayak gitu ya. Teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut terkait dengan ini apa eh, lokasi tersebut ya. Dan kalau kembali ke kota gede, kita akan ketemu dengan Kampung Prenggan. Ini masih di kota gede juga dan kulturnya memang beda. Kota Jogja itu memang ya meskipun nggak luas, tapi kulturnya, perkembangan ekonominya, memang kota gede ini khas banget gitu loh. Dengan kerajinan emas dan peraknya, dengan wisata budayanya, nuansa keagamaan yang kuat, ya, apa sekolah-sekolah yang lumayan bagus, gitu kan. Itu juga menjadi daya tarik kota gede. Ya. Lalu selanjutnya adalah Mbak Ciro. Mbak Ciro. Mbak Ciro. Ya. Kalau lidah kebanyakan gudeg ini kayak gini ya. B aja dibaca em. Mbak Ciro. Mbak Ciro itu di teman-teman tahu Mandala Krida ya itu sekitar situlah ya. Mandala Krida itu Mbak Ciro. Ya. Apa lebih tepatnya utaranya ya. Utaranya Mandala Krida itu kan Jalan Bajiro. Nah, itu sekitar situ. Kalau lokasinya saya eh, tidak tahu tepatnya di mana karena saya belum pernah bimbing di kota ya. Saya selalu di luar ini, di luar kota Jogja maksudnya. Dan yang selanjutnya adalah Semaki, teman-teman sekalian. Semaki itu kalau teman-teman tahu Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, nah itu Semaki. Ya, daerah situ itu Semaki. Baratnya itu kan ada Jalan Semaki. Masuknya Umbul Harjo, Kemantrennya. Nah, ini kan juga apa wilayah yang pendidikannya juga bagus nih ya. Ada satu jalan ya, jalan Kapas, jalan itu kan wilayah sekolah semua itu. Dan suasananya memang nyaman. Kota pelajar tuh melekat banget di kawasan Semaki ini ya. Jadi kalau feel vibes kota pelajar tuh di Semaki ini memang masuk ya. Lalu kemudian ada Kota Baru. Kota Baru saya rasa tahu lah ya.
Kridosono, kemudian Masjid Syuhada, mana lagi? Padmanaba ya SMA 3, terus SMP 5 ya itu kan Kota Baru. Dan Kota Baru teman-teman sekalian itu menariknya adalah drainase Kota Baru itu paling bagus di Jogja. Dan itu buatan Belanda. Kota Baru ini adalah kota satelit bikinan Belanda. Ya kalau teman-teman perhatikan itu kan tata letaknya ya didesain sedemikian rupa oleh arsitektur Belanda untuk apa? Tujuannya untuk menyaingi kompleks Jeron Benteng Keraton. Ya. Kalau Jeron Benteng kan itu dikendalikan sepenuhnya oleh Ningrat ya, oleh Sultan ya. Tapi Kota Baru ini adalah kota kota yang diimpikan menjadi tempat tinggalnya para noni-noni dan sinyo-sinyo itu ya. Kaum bangsawan atau kaum elit, kaum priayi itu kemudian menempati lokasi di Kota Baru. Makanya Kota Baru itu lengkap fasilitas. Olahraga ada, apa ya Kridosono itu, sekolah ada. Yang sekarang menjadi Padmanaba itu. Dulu namanya apa ya? Lupa saya. SMP 5 itu juga heritage juga ya. Terus kemudian em, apa boulevardnya itu kan keren tuh ya Kota Baru tuh. Itu warisan warisan sejarah yang harus dijaga tuh. Terus apa lagi? Hmm, 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 hmm. Tadi apa ya? Tadi sudah ada agama, agama itu ada gereja, ya gereja Kota Baru. Kalau Masjid Syuhada itu baru, Masjid Syuhada itu baru 1950 ya. Ya. Saya memang punya kebiasaan kalau menyebut angka tahun itu saya baca lengkap ya 1950, bukan 1950. Kalau 1950 itu artinya Ba'da Isya. Ya masa Masjid Syuhada dibangunnya kapan? Ba'da Isya 1950 kan enggak? 1950. Itu masjid yang dibangun dalam rangka memperingati atau mengenang perjuangan para tentara yang merebut Kota Baru dari tangan Jepang di tangsi militer Jepang yang ada di sisi timur SMP 5 itu kan ada Monumen Serbuan Kota Baru yaitu yang tanggal 7 Oktober 1945 dipimpin oleh Letkol Soeharto yang kemudian menjadi presiden kedua kita itu. Nah, apa kalau masih Suada itu tidak dalam satu paketnya Belanda ya. Yang jadi satu paketnya Belanda itu ya gereja Kota Baru yang apa baratnya Ridosono itu. Itu kan pusatnya situ. Jadi lengkap sekali Kota Baru ini. Fasilitas ada, fasilitas jalan-jalannya, fasilitas healingnya ada, fasilitas pendidikan ada, fasilitas olahraga ada, fasilitas kebutuhan rohani, keagamaan juga ada itu. Dan drainase juga bagus. Makanya nggak ada ceritanya Kota Baru itu banjir itu nggak ada. Jogja ini kan jarang sekali banjir. Nah, lalu ada juga tematik layanan lansia terintegrasi atau LLT, bukan MRT itu nama kendaraannya. Kegiatan kelanjutan pendampingan, ya, penguatan program lembaga LLT sebagai lembaga masyarakat yang memberdayakan dan menghubungkan lansia dengan penyedia jasa bagi lansia serta pembinaan sekolah lansia. Kegiatan kelanjutan, ya. Berarti apa? Sebelumnya sudah berjalan, entah oleh mahasiswa KKN UI atau mahasiswa KKN kampus lain, ataupun juga oleh masyarakat setempat. Pendampingan, ingat, prinsip pemberdayaan kita, teman-teman sekalian, prinsip KKN kita adalah mendampingi. Bukan berarti teman-teman mengambil alih semua aktivitas, semua kegiatan. Ingat, kita bukan the Messiah, sang juru selamat. Bukan. Kita adalah mendampingi mereka, supaya mereka lebih berdaya nantinya. Nah, jadi kegiatan pendampingan. Penguatan program lembaga. Ya, tadi yang saya sudah sampaikan kalau penguatan berarti apa ya? Sebelumnya sudah ada, terus kemudian kita buat semakin eh, bagus ya, makin kuat. Lembaga masyarakat yang berdayakan dan menghubungkan lansia dengan penyedia jasa bagi lansia. Misalkan Pak lansia, ini kan Jogja ini kan sering dijuluki sebagai apa ya, kota pensiun lah ya, kota ramah pensiun, ya, kota ramah lansia. Karena para pekerja dari kota-kota besar, entah Jakarta atau Bandung, Surabaya itu kan beberapa di antaranya ada yang memilih untuk menghabiskan masa lansianya di
Jogja. Karena Jogja kan ya berarti nyaman ya, nyaman dia. Oh enggak. Nah, eh, apa namanya? Jadi menghubungkan lansia dengan penyedia jasa bagi lansia. Penyedia jasa bagi lansia itu apa? Misal instansi pemerintah, kelurahan, bisa biasanya kan ingat ya kalau kota Jogja itu kelurahan pakai E. Tapi kalau empat kabupaten tadi itu ke kalurahan pakai A. Beda ya, bukan hanya masalah pakai E dan pakai A, tapi juga bedanya adalah kalau kelurahan itu ASN, itu jabatan karir ya. Tapi kalau kalurahan itu jabatan politik karena pemilihannya langsung dipilih oleh rakyat masyarakat. Nah, eh, menghubungkan lansia dengan penyedia jasa bagi lansia. Jadi lansia ini misalkan apa namanya butuh layanan di instansi pemerintah. Misalkan butuh layanan KTP, KK, BPJS, apalagi ya. Ya itulah. Ataupun juga butuh ke kantor polisi urusan SIM, perpanjangan SIM, ataupun juga eh, STNK ya. Kalau STNK kan sekarang dibayar digital bisa ya. Tapi bagi yang masih ingin ke Samsat ya, sistem administrasi manunggal satu atap ya, Samsat itu singkatannya itu, bukan bukan nama itu singkatan. Terus apa lagi ya? Ke ini, ke puskesmas misalkan ya, mau cek kesehatan itu kan juga penyedia jasa lansia. Rumah sakit juga kayak gitu. Atau mau ke bank ya, karena lansia ini butuh pendampingan ketika setiap tanggal 1 menerima pensiunan ya, entah pensiunan dia sebagai pegawai, pensiunan pegawai atau janda. Nah, itu. Ini biasanya tanggal 1 di bank-bank yang penyalur uang pensiunan itu biasanya ramainya bukan main. Nah, itu mungkin teman-teman bisa membantu di situ. Ya. Lalu pembinaan sekolah lansia. Ya. Ini kalau di mana di Condong Catur itu ada namanya senior care. Ya. Ini pusat layanan lansia, sekolah lansia juga. Itu ya diajari bagaimana waktu-waktu lansia tetap produktif ya. Ingat teman-teman sekalian, kita jangan sekali-kali menyepelekan beliau-beliau lansia itu. Karena para lansia itu sudah melewati umur kita, tapi kita tidak ada jaminan bisa sampai pada umur mereka. Ingat itu ya. Jadi jangan sombong. Ketemu lansia merasa, oh saya masih muda, masih lebih ganteng, lebih cantik, tidak keriput, ya, kuat segalanya. Mereka lansia nggak bisa apa-apa, umurnya juga udah lanjut, sudah apa nggak ganteng nggak cantik lagi, jangan pikiran kayak gitu ya. Ingat, sombong itu adalah menolak kebenaran dan tunas merendahkan manusia ya gitu. eh jadi pembinaan sekolah lansia ya, terus apalagi ya membina itu, apa ya, membuat hidup lebih lebih berkualitas lah ya. Karena kan ya mohon maaf kadang-kali ada lansia yang putus asa karena mungkin pasangannya sudah meninggal, terus anak-anaknya keluar kota semua, jarang pulang atau hampir nggak pernah pulang. Itu kan akhirnya di rumah kesepian. Nah ini butuh waktu-waktu untuk mengisinya dengan hal-hal yang produktif. Minimal kumpul dengan orang yang seumuran. Ya, kalau orang kumpul dengan teman seumuran itu kan enak kan, ngobrol bisa, curhat bisa, itu kan. Makanya itu kan penting. Kalau perempuan curhat kan bisa. Ini laki-laki nih yang jarang bisa curhat ya. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba isi sendiri ya. Lanjutkan sendiri. Nah, pembinaan sekolah lansia ataupun juga ini ya, lansia biar produktif ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga produktif dari sisi waktu, biar waktu itu nggak terbuang sia-sia. Ataupun juga mengadakan sekolah lansia yang ada kaitannya dengan keagamaan, ya. Biar ruhnya itu semakin terisi, semakin kuat imannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ataupun juga sekolah lansia bagaimana untuk meningkatkan derajat kesehatannya, ya.
kan lansia itu kan rentan ya, rentan terserang penyakit ya. Meskipun saya sampaikan juga bahwa banyak kok lansia yang lebih sehat daripada apa remaja itu ya. Kan banyak juga usia remaja tapi fisiknya udah lansia ya. Capek dikit, ngeluh. Bukan capek dikit ngeluh. Kegiatan dikit capek, punggung buat duduk lama, nyeri, jalan dah pinggang udah kretek-kretek. Penglihatan sudah mulai kabur karena kebanyakan lihat gadget. Itu kan juga berarti kan umurnya memang masih muda, umurnya remaja. Ya masih 20-an tapi fisiknya udah lansia juga kan. Ya, makanya kita nggak boleh sombong kalau ketemu lansia itu ya. Nah, lalu bagaimana sih kalau teman-teman sekalian eh, mau melaksanakan program, terutama anak MIPA nih ya. Maka kita di kesempatan kali ini akan membahas apa peluang potensi program yang bisa teman-teman buat, teman-teman kembangkan sesuai dengan prodinya masing-masing. Sekali lagi ini hanya sekedar pola acu ya, sekedar trigger teman-teman. Atau teman-teman mau ngembangin atau mungkin menyesuaikan dengan lokasi, dengan potensi, dengan permasalahan wilayah desa setempat, silahkan. Tapi mungkin yang saya tampilkan ini bisa menjadi ya pemantik lah ya. Kira-kira nanti seperti apa. Kalau berdasarkan ini teman-teman sekalian lesson learned ya, pelajaran terpetik dari angkatan 69 yang kebetulan ya pas itu 69 itu berarti tahun lalu ya, 2024. Itu kebetulan juga beberapa mahasiswa yang saya bimbing itu dari statistika, itu mereka pembuat infografis kependudukan. Jadi misalkan dusun apa, dusun X itu dibuatkan infografisnya. Umur sekian ya, ya itulah diagram-diagramnya itu. Umur sekian berapa orang, terus yang pendidikannya itu berapa persen, pekerjaan apa, agama itu kan bisa dibuat infografis. Dan kalau membuat infografis itu saya sarankan posternya itu ya dua versi, digital ataupun juga yang hard file, yang versi cetak. Ya, versi cetak pastikan bahwa dicetak di kertas atau tinta kualitas kualitas tinggi. Jangan kena air dah diledek, diledek ya apa ya? Diledek itu dah apa nggak jelas lagi, dah buram gitu ya. Terus ada juga kakak tingkat kalian ya, angkatan 69 itu berarti yang kakaknya angkatan berapa? 2021 ya. Yang membuat analisis data penipuan melalui gawai atau gadget. Ya, kan sekarang marak tuh ya, scamming ya, penipuan-penipuan pencurian data melalui gadget ini kan teman-teman perlu mengedukasi ya, perlu dianalisis juga ya. Lalu ini ya kalau teman-teman misalkan mau collab sama anak farmasi misalkan atau anak kedokteran kalau misalkan di lokasi KKN-nya ada anak kedokteran, yaitu membuat infografis data stunting pada balita bawah 5 tahun ya, bukan bawah 50 tahun. Dan cara pencegahannya kan bukan hanya menjanjikan data kan kadang masyarakat tuh sekedar data disajikan tuh agak males tuh ya apa sih ini gunanya tapi kalau disampaikan cara pencegahannya itu kan mereka juga interest kan mereka tertarik. Nah stunting ini kan harus kita entaskan ya jangan sampai eh, stunting entah berat badan kurang tinggi badan kurang hingga akhirnya mempengaruhi apa mempengaruhi kinerja otaknya itu ya. Nah, lalu bisa juga membuat peta dusun untuk memfasilitasi pencarian informasi geografis. Ya, ini kan penting juga nih, SIG, ya, Sistem Informasi Geografi, atau dalam bahasa Inggrisnya GIS, ya, Geography Information System. Ya, ini kan juga penting, membuat peta, apalagi kalau petanya digital, terus ataupun juga yang versi cetak. Ya. Ini kan kadang kan masyarakat nggak punya tuh. Peta dusunnya kayak apa. Ini kan penting peta dusun itu. Terutama bagi mereka yang baru datang, pengen tahu lokasi-lokasi, itu kan butuh peta dusun. Kan gitu. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh Aminah Septiani, ya, kalau nggak salah namanya. Angkatan 2021 dari
dari statistika juga. Dan kebetulan ini di padukuhannya namanya Semampir. Ini bukan Semampir yang ada di Kediri ya. Tapi ini Semampir di kalurahannya namanya Semugih. Kapanewonnya Rongkop, Gunung Kidul. Ya, ini membuat infografis seperti ini ya. Terletak di mana secara geografis, ada berapa RT, RW, KK-nya berapa, penduduknya berapa, 497, ya, laki-laki dominan, terus berdasarkan kelompok usia juga dikelompokkan gitu kan, pendidikan seperti apa, pekerjaan, dan satu lagi teman-teman sekalian jangan lupa mencantumkan logo kampus kita dan KKN UI angkatan berapa, itu kan penting untuk untuk tahu ini bukan hanya masalah yang bikin siapa, tapi juga masalah apa ini kalau misalkan menemu lagi infografis padukuhan yang sama, nah ini kan bisa dilihat ini yang bikin angkatan berapa. Kan kalau beda tahun kan mesti datanya beda juga kan. Jumlah penduduknya dan lain sebagainya kan pasti berubah. Jangankan nunggu setahun ya, kadang dalam hitungan bulan atau pekan aja bisa berubah. Dan ini teman-teman sekalian tadi saya lupa di awal menyampaikan bahwa ini khusus untuk yang KKN-nya model reguler ya. Lalu bagaimana untuk KKN model reguler untuk mahasiswa kimia? Bisa membuat atau membuat pelatihan ekoprint, ya. Pelatihan pembuatan ekoprint. Jangan sekali lagi jangan masyarakat dibuatkan ekoprintnya, tapi dilatih supaya bisa membuat ekoprint. Ingat kita memberdayakan supaya mandiri, bukan memanjakan. Kalau kalian selesai KKN terus nggak bisa apa-apa, bukan. Bisa juga pelatihan zero waste, mengubah sampah menjadi kompos. Ya, ini kan berarti sampah yang organik ya. Kalau organik ya itu kan bisa dibuat apa? Bisa di bank sampah kan, ataupun juga di ini kan dibuat kerajinan tangan, ya, atau mungkin sedekah sampah itu kan juga bisa. Terus ada juga yang membuat ini, meningkatkan kemampuan pengusaha daur ulang limbah botol plastik tentang cara memilah dan mensterilkan limbah bekas pakai agar dapat digunakan kembali dengan menerapkan metode 3R, reuse, reduce, recycle. Ya, menggunakan kembali, memproduksi kembali, dan mendaur ulang. Ini kan penting juga nih sekarang ya, biar tidak terlalu banyak sampah di sekeliling kita. Sampah ini kan masalahnya bukan hanya terkait dengan visual ya, tapi kan juga terkait dengan kesehatan juga. Itu kalau dirubung laler, dirubung laler, dikerubungi lalat itu kan juga menjadi persoalan sendiri. Apalagi kalau sampai sampah itu ngotori, terus juga menghambat akses jalan, itu kan juga permasalahan tuh ya. Pemanfaatan serta pemurnian minyak goreng bekas, minyak jelantah dengan media arang aktif dan kapas. Ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai alternatif program terkait dengan jelantah ya, minyak goreng bekas. Ini kalau orang zaman dulu jelantah itu dipakai untuk apa? Pomade tuh. Rambutnya biar biar kinclong tuh kasih jelantah. Hmm. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh cutting kalian. Ini KKN di Polokarto, Sukoharjo. Desanya, aduh kok lupa saya. Polokarto, kecamatannya Polokarto, kabupatennya Sukoharjo. Ini yang dilakukan oleh Al-Ghifari ya di tahun 2022 itu berarti angkatan 63 ya. Eh, astagfirullah, kok lupa sih angkatan berapa. Ini kan sekarang angkatan 71. 71 kalau 2024 69. 65 ini ya. Eh, 6 67. Aduh lupa saya. Angkatan tuh lupa. Yang jelas ini tahun 2022 ya. Bagaimana dia dia tadi program yang ketiga tadi itu apa ini Eh, limbah botol plastik ya. Dia yang membuat ini. Nah, ini kegiatan dia seperti ini. Ya, dia dibantu temannya juga kan, dimanaikan ke pickup, terus kemudian dibersihkan dan seterusnya itu. Lalu bagaimana dengan teman-teman farmasi?
Ini ada beberapa opsi yang bisa digunakan sebagai eh, program. Yang pertama adalah praktek pembuatan jamu herbal dari tanaman obat keluarga atau toga ya. Ini itu juga nama dosen kita ya, Pak Ardi Toga. Nah, jahe gajah. Ya, ini kebetulan pas saya bimbing di Panggang, Gunung Kidul. Ya, tuh. Terus ada juga sosialisasi penyuluhan antibiotik dan pembuatan jamu kunyit asam bersama dengan ibu-ibu PKK. PKK itu kan singkatan dari Program Kesejahteraan Keluarga. Nah, ini kan penting juga untuk teman-teman memberikan penyuluhan terkait dengan penggunaan antibiotik ya. Karena kadang-kali ya tahu sendiri lah, ada orang yang menggunakan antibiotik itu seenaknya sendiri, atau kalau nggak gitu eh, apa ingin mendapatkan antibiotik, padahal kan harus pakai resep dokter ya. Sosialisasi dan pemeriksaan hipertensi. Ini. Karena kan hipertensi itu nggak harus orang tua ya, anak muda hipertensi pun juga banyak. Nah, ini kan penting. Lalu pemahaman obat berdasarkan golongan dan terapi non-farmakologi yang efektif. Ini yang bisa teman-teman lakukan di masyarakat nantinya. Dan ini penting sekali ya. Melakukan medical check up ya, MCU itu juga bisa dilakukan ya. Pastinya teman-teman harus kerjasama dengan puskesmas ya, atau layanan kesehatan terdekat ya. Jadi mereka memiliki alat apa, termasuk mungkin bisa ngajak dokternya, atau mungkin ada sediaan obat, itu kan juga bisa dimanfaatkan. Nah ini contohnya, ini apa namanya, Nurasara Maharani ya, Rani, angkatan 2020, yang di tahun 2024 dia KKN di Panggang, Gunung Kidul, dan dia sedang melakukan apa Nancy dia, untuk mendeteksi seorang tuh tensinya termasuk hipertensi atau enggak, atau malah tensinya rendah. Tapi semoga normal semua, sehat ya. Ini kan juga dibantu oleh mahasiswa lain. Jadi kalau misalkan teman-teman, terutama yang farmasi, membuat program semisal ini, cek 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 tekanan darah, itu meskipun satu unit dengan mahasiswa yang non farmasi kan bisa membantu membantu nyatet ya, itu kan. Karena ini yang saya masih ingat, ini bukan anak farmasi, ini yang laki-laki ini. Karena di kita kan banyak perempuannya ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang pendidikan kimia? Ya, programnya bisa ini, saya tidak terbatas ya. Maksudnya saya tidak membatasi harus ini. Tapi kalau teman-teman memiliki opsi lain, ya itu sangat dipersilahkan. Yang pertama, ini saya sempat membimbing di tahun 2024 juga. Ya satu kalurahan dengan tadi, yang dari farmasi tadi. Dan dia membuat pelatihan pembuatan sabun cuci piring sebagai peluang wirausaha. Nah, ini kan kadang-kali kita hanya sekedar melatih mereka supaya bisa membuat produk, tapi kita tidak mengarahkan bahwa itu bisa menjadi peluang bisnis berentertain, berwirausaha. Nah, tuh. Em, Lalu kemudian pelatihan kimia sederhana untuk murid SD. Ya, sederhana aja, dikenalin sejak awal, biar banyak yang cinta pada kimia. Nah, kira-kira seperti itu. Kan kalau gitu kan nanti banyak yang tertarik masuk ke Penkim juga kan nanti. Lalu bisa juga mengadakan les tambahan kimia bagi anak SMA ya. Ini bisa jadi apa? Kan apa itu? Kan ada satu kaidah yang mengatakan at-thariqatu ahamu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi. Nah, itu. Nah, makanya kita memberikan memberikan apa, cara bagaimana metode itu bisa mengubah pemahaman seseorang bahwa materi pelajaran itu sulit atau menjadi momok ya. Kita buktikan bahwasanya ternyata kimia itu menyenangkan. Tidak harus killer gurunya. Yaitu bisa mengadakan les tambahan, atau tadi pelatihan kimia sederhana, ataupun juga pembuatan konten pembelajaran kimia.
secara digital tentu saja kan konten sos atau diupload kemana itu terserah teman-teman nantinya. Itu kan juga bisa menjadi program. Saya ulangi lagi, ini adalah bagi mereka yang model KKN-nya reguler ya. Ya. Jadi kalau reguler kan di luar DIY. Tuh, bisa membuat ini ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, ada terutama dari Penkim, at-thariqatu ahamu minal madah wal mudaris ahamu minat thariqah wa ruhul mudaris ahamu minal mudaris. Eh, Metode itu lebih penting daripada materi, ya. Guru lebih penting daripada metode, dan ruh sebagai pendidik itu lebih penting daripada pendidik itu sendiri. Nah, makanya supaya bisa menjadi pendidik yang bagus itu maka roh spiritnya itu harus benar-benar buat apa metodenya bagus, buat apa mata pelajarannya keren, tapi kalau jiwa pendidiknya itu nggak tumbuh, maka nggak bisa akan menyampaikan materi dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh yang dibuat oleh cutting kalian, teman-teman Penkim. Ini Nur Hatira Raup Opem. Ya, masih ingat nama lengkapnya saya. Di tahun 2024, dia membuat tadi ya pelatihan pembuatan sabun yang berpotensi berpeluang menjadi komoditas bisnis atau wirausaha. Kan bisa teman-teman kembangkan atau teman-teman duplikasi untuk ininya, programnya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang di DIY? Yang DIY tadi kan terkait dengan pengelolaan sampah ya. Kita fokuskan di sampah. Maka bagi teman-teman yang dari Prodi Statistika, ini saya ambil dari minta bantuannya Syekh ChatGPT saya. Itu adalah pertama program yang berpeluang teman-teman gunakan bisa survei dan pemetaan data pengelolaan sampah. Jadi teman-teman survei pengelolaan sampah di wilayah itu seperti apa, lalu dipetakan. Ini kan menarik juga. Audit sampah, sampah komposisi survei. Ya. Nah, ini kan apa di audit yang bahan beracun B3 berapa, terus kemudian apa namanya organik, anorganik, itu itu kan menarik untuk kita audit. Edukasi sampah berbasis data. Ya. Karena kan kadang-kali orang ya mengambil sampah itu ya sekedar disposal yang dibuang gitu aja kan. Tapi kalau kita edukasi, ternyata ini bisa menghasilkan data dan datanya bermanfaat dalam mengelola manajemen sampah, itu kan menarik. Atau teman-teman membuat dashboard monitoring sampah. Ya, ya kan zamannya udah serba digital ya. Ini kan kita butuh dashboard-dashboard seperti ini. Lalu untuk teman-teman kimia ataupun juga yang pendidikan kimia, teman-teman bisa melakukan ini. Ya, sekali lagi ini yang di DIY yang terkait dengan sampah, yaitu pemilahan sampah organik dan anorganik. Ingat, kita lebih banyak ke sosialisasi, edukasi, atau pelatihan, bukan teman-teman yang memilah. Kalau teman-teman yang memilah, mahasiswa yang memilah, nanti masyarakat cuma lihat, atau malah nggak terlibat sama sekali, gitu. Nah, ini kan nggak berdaya nanti masyarakatnya. Nah, ini jangan seperti itu. Lalu ini yang sekarang lagi tren, yaitu pelatihan manajemen bank sampah. Ya, dan juga sempat saya lakukan di 2020 itu apa di Klaten itu, yaitu kebetulan hibah dari Dikti itu saya gunakan untuk KKN, materi KKN, skema KKN, manajemen bank sampah. Bagaimana mengubah sampah ini bisa menjadi berkah, bisa mendatangkan uang gitu kan. Ya, ada rekeningnya, ada saldonya, itu kan, cuan-cuan. Nah, itu. Ataupun juga sedekah sampah. Ya, jadi bedanya apa dengan bank sampah? Kalau bank sampah ya layaknya kita setor sampah, terus kemudian itu berubah menjadi nominal tertentu, uang yang dirubah, entah mau ditabung atau mau ditarik langsung, ya melakukan penarikan berupa uang. Tapi ditabung itu lebih baik lah, dan enggak, ya kan tang ting tung ya, jangan terus dihitung ya. eh Kalau uang itu kalau kita hitung-hitung nanti kan malah nggak ada habisnya nanti. Kita hanya sekedar ngitung-hitung aja. Tapi kalau itu kaitannya dengan akuntabilitas ya silakan ya.
Kalau bedanya dengan sedekah sampah itu berarti kita apa? Kita sedekahkan, kita kasihkan sampah itu enggak kemudian dikelola, diolah oleh ya pengelolanya, apa manajemennya. Kalau di Fakultas Hukum itu ada Pak Ari Wibowo, ini bukan Pak Ari Wibowo dosen farmasi ya, Pak Ari Wibowo dosen Fakultas Hukum. Itu yang di Ngaglik Sleman itu menginisiasi GSS, Gerakan Sodakoh Sampah. Meskipun Sodakoh Sampah sendiri itu diinisiasi oleh inventornya itu apa namanya Mas Ananto Isworo. Ya, beliau orang Kasian. Kasian itu nama Kapanewon di Bantul ya, bukan orangnya kasihan itu. Emang namanya kasihan. Itu yang beliau ini menginvensi pertama kali adanya sedekah sampah. Biasanya sampah botol itu kan kemudian dibuat apa di dikelompokkan terus kemudian dipilah, diolah. Nah, ini kan sedekah sampah. Dan kemudian bagi teman-teman Penkim atau kimia itu bisa melakukan ya edukasi atau pelatihan pengelolaan limbah B3 bahan berbahaya beracun. Ini kan juga penting ya karena ya nama aja beracun kalau nggak dikelola dengan baik ya bisa merugikan banyak orang, kesehatan, keselamatan jiwa, ya akses jalan dan lain sebagainya. Ini kan perlu ya terutama bagi yang tinggalnya di sekitar pabrik ya ataupun juga laboratorium yang menghasilkan limbah-limbah zat kimia berbahaya. Nah, ini kan perlu kita edukasi bagaimana sih cara mengelola limbahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, bagi yang dari farmasi ya, bagaimana kalau KKN-nya di DIY dan temanya adalah tentang pengolahan sampah. Kita sangat familiar dengan istilah dagu sibu ya, yang sering dipopulerkan oleh Romo Sukir itu ya. Edukasi tentang dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Ini kan juga sangat sangat esensial ya, karena kadang-kali masyarakat itu membuang obat itu ya sembarangan. Khawatirnya kalau obat itu nanti ditemu orang terus digunakan kembali atau mungkin obat itu mengandung zat kimia yang kalau terlalu lama itu kadaluarsa berbahaya bagi lingkungan itu kan perlu teman-teman edukasi tentang itu ya teman-teman paham lah itu. Lalu pembuatan HS ya hand sanitizer ya, selama ini diajari oleh Pak Bambang ataupun juga Pak Yandi, Pak Lutfi ya, atau Buzah ya. Maka terapkan itu teman-teman sekalian pembuatan HS hand sanitizer pastinya yang ramah lingkungan. Kan kita dulu ketika pandemi itu kan membuat hand sanitizer yang dari aloe vera ya, dari lidah buaya. Eh, ini tanaman ya, bukan lidahnya buaya buaya darat itu bukan ya. Kalau lidahnya buaya darat ya silakan ditarik sendiri itu. Terus kemudian sosialisasi limbah obat rumah tangga ya, obat-obatan sehari-hari lah ya, obat batuk, pilek, pusing, obat demam itu kan perlu disosialisasi bagaimana mengelola limbah obat-obat itu kalau udah kadaluarsa terutama. Termasuk apa ya, obat mata, tetes mata itu kan dalam jangka waktu tertentu apa ya, kadang 1 bulanan loh ya. Itu kan sudah tidak boleh digunakan kembali kalau sudah tutupnya dibuka itu. Nah, itu kan bagaimana untuk mengelola limbahnya, sampahnya kan perlu teman-teman sampaikan ke masyarakat. Itu banyak yang belum tahu loh. Ataupun juga ini pelatihan pembuatan minyak jelantah menjadi sabun. Nah, ini hampir mirip dengan teman-teman kimia tadi. Jadi bagi kalian yang punya teman satu unit, satu kelurahan dengan atau kalurahan dengan anak kimia atau teknik kimia ya, dari FTI itu bisa pakai ini. Pelatihan pembuatan minyak jelantah menjadi sabun. Nah, nanti gimana laporannya ya? Laporannya dari sudut pandang farmasinya kan. Itu. Dari sudut pandang kosmetik itu. Kalau anak teknik kimia ya dari sudut pandang minyak jelantahnya gitu. Atau anak kimia gitu. Jadi bisa kolaps. Ya. Satu program itu bisa dikerjakan bareng. Tapi perannya kan beda. Atau mungkin lokasinya beda. Karena tema seperti ini kan sebenarnya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang masih satu kalurahan meskipun beda unit. Ya, kalau misalkan pembuatan hand sanitizer ramah lingkungan, misalkan dusun A
ada anak farmasinya. Dusun B juga ada anak farmasinya. Dusun C juga sama. Dan dalam satu kelurahan, kita bisa kerjasama. Nanti laporannya sesuai dengan dusunnya, dusun apa, ya dusun A, B, C itu sebutkan. Perannya kan juga pasti beda-beda. Nah, itu bisa teman-teman gunakan sebagai apa pertimbangan kalau menyusun program. Ya. Pastinya berbasis observasi ya. Nah, mungkin demikian teman-teman sekalian terkait dengan apa materi pembekalan kefakultasan kali ini. Ya, semoga teman-teman sekalian bisa mengambil sisi positif dari pembekalan materi ini, materi pembekalan ini. Dan kalaupun ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah akan saya tanggapi, saya respons. Meskipun jawaban saya cuma dua kata, apa? Tidak tahu. Tapi saya usahakan saya jawab lah ya. Nah, saya sampaikan, saya doakan teman-teman sekalian KKN-nya lancar, tidak ada aral melintang, semua dalam kondisi sehat walafiat sampai penarikan sampai kembali ke Jogja dan sukses dalam menjalankan semua programnya. Ya, itu penting ya. Tetap libatkan Allah dalam semua kegiatan termasuk KKN ini. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian eh, yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di YouTube ini, ya, di tayangan ini. Gitu ya. Assalamualaikum.